Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, salam damai, salam sejahtera buat bosku semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih buat bosku yang sudah menyimak videonya. Dan kita hari ini, bahasan video hari ini akan membahas dari kelanjutan video kemarin, yaitu tentang pengaturan suhu untuk menetaskan telur di mesin tetas otomatis ya. Dan kemarin kita bahas untuk mengenai masalah alat ya, alat pengaturan suhu, hygrometer atau yang lain, yang biasanya itu kan tidak akurat ya, ada ketidakakuratannya dari alat tersebut. Lalu kita buat patokan untuk menetaskan telur, sehingga telur itu nanti bisa menyebabkan gagal menetas. Lalu caranya gimana supaya kita bisa menggunakan alat itu, walaupun itu tidak akurat, tapi tetap kita bisa gunakan secara akurat, yang nanti telurnya juga bisa berhasil menetas dengan baik ya. Jadi caranya seperti ini ya. Ini ada contoh ya. Di sini ada contoh hygrometer. Nah, di sini ada dua. Saya beli ini dua hygrometer, alat pengukur kelembapan yang 50%. Dan yang ini juga untuk mengukur suhu kehangatan, yang 31C ini adalah untuk mengukur suhu kehangatan. Yang bawah, yang besar ini 59% ini adalah untuk mengukur suhu kelembapan ya, atau angka suhu kelembapan saat ini. Nah, di sini ada dua hygrometer, namun di sini berbeda-beda ya. Angkanya berbeda, tidak sama. Nah, disinilah yang bisa kita bilang kalau alat elektronik atau alat hygrometer untuk mengukur suhu ini tidak akurat atau tidak tepat ya. Maksudnya itu ya wajar, karena ini alat elektronik buatan manusia, pasti ada errornya atau enggak sempurna. Nah, jadi kalau kita langsung berpatokan ke alat ini, itu yang bisa menyebabkan telur kita gagal menetas. Lalu caranya seperti apa kalau kita mau memfungsikan ini untuk mengukur suhu di mesin tetas? Yaitu caranya kita taruh alat ini, hygrometer ini, di bawah indukan entok yang lagi mengeram ya, yang sedang mengeram ya. Kita taruh dulu di situ, nanti kita lihat suhunya berapa. Nanti kalau kita sudah tahu suhunya, misalnya kita ini taruh semua, suhunya nanti ketemu berapa saat kita setelah taruh di indukan entok sedang mengeram, kita diamkan 1 jam. Setelah nanti kita tahu suhunya, nah suhu itulah yang setelah kita lihat yang dari indukan entok itu, kita buat patokan untuk menetaskan telur ya, untuk menetaskan telur di mesin tetas. Kita buat patokan untuk pengaturan suhu di mesin tetas nanti. Oke, langsung saya contohkan dulu saja untuk cara penaruhan ini di bawah indukan entok ya. Oke bos, ini ada indukan entok yang sedang mengeram ya. Nah, ini mengeram beberapa telur. Jadi sebelum kita taruh alat hygrometer ini ke bawahnya, kita kurangi dulu telurnya ya, supaya ada tempat untuk penaruhan hygrometer ini. Kita sisakan telurnya 5-6 butir saja ya. Kita ambil dulu telurnya sebagian. Oke, kita sisakan 6 butir saja, biar posisi hygrometer ini bisa tepat di bawahnya, tepat di bawah pengeraman indukan ini ya. Taruh seperti ini, kita taruh di tengah-tengah. Nah, taruh seperti itu bos. Lalu diamkan selama 1 jam ya, minimal 1 jam. Kita diamkan. Setelah dirami 1 jam, nanti kita baru melihat hasilnya. Oke, kita biarkan dulu selama 1 jam bos. Oke bosku, sudah 1 jam ya, sudah 1 jam hygrometer yang kita taruh di pengeraman indukan ini. Sekarang kita langsung lihat saja berapakah suhunya bos ya, berapakah suhunya saat dierami indukan ini bos. Oke, kita ambil dulu bos.
Oke, mari kita lihat bersama bos. Nah, ini dia. Nah, ternyata suhunya setelah dirami terlihat sama ya, 73 sama 72%, dan suhu kehangatannya juga sama, 33 sama 33,5, 33,8 C ya. Jadi hanya selisih sedikit, dan ini bisa dibilang tidak banyak selisihnya. Cuma terkadang dari hygrometer itu ada yang selisihnya itu tidak banyak atau tidak normal ya. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita menggunakan alat seperti ini ya, jadi kesimpulannya kalau kita mau menetaskan telur di mesin itu suhunya kita bisa buat patokan yang suhu tadi setelah pas dirami indukannya ya, karena ini suhunya sudah turun karena kita sudah keluarkan dari pengeraman ya. Jadi gini bos, kalau kita mau menetaskan telur buat patokannya, jadi kalau kita menggunakan hygrometer ini walaupun sebenarnya kurang akurat ya, misal menggunakan hygrometer yang tidak terlalu akurat, itu caranya seperti tadi, biarkan dirami dulu 1 jam langsung kita lihat. Nah, nanti berapakah suhunya itu yang kita nanti buat patokan. Jadi yang kita buat menetaskan telur di mesin itu sudah sesuai dengan yang alami ya, sudah sesuai dengan yang dirami secara alami. Jadi suhunya tadi bosku sudah lihat sendiri, kelembabannya 72%, dan kehangatannya di sini tadi 35 ya, sebelum turun ya 35. Nah, kan nggak akurat bos kalau cuma 35, padahal yang dibutuhkan untuk menetaskan telur itu kan 38. Tapi karena ini kan alat hygrometer elektronik ya, jadi ya wajar kalau nggak akurat, wajar. Tapi kalau kita pakai ini tetap kita harus sesuaikan dengan yang ini. Jadi yang termostat digital di mesin tetas itu bisa disesuaikan dengan suhu yang sudah tertera di sini juga, kelembapannya juga. Nah, jadi seperti ini itu proses penetasan di mesin tetas, pengaturan suhunya itu sudah sesuai dengan yang dialami, dan itu akan menentukan keberhasilan menetasnya telur kita yang kita tetaskan di mesin tetas. Jadi seperti itu bos ya. Sebelum membuat buat patokan alat pengukur suhu hygrometer ini, ukur suhu kelembapan, itu alangkah baiknya dicek dulu dengan cara menaruh di bawah indukan yang sedang mengeram, supaya kita bisa menyamakan suhunya dengan yang alami, yang sama dengan yang dirami indukannya sendiri. Jadi seperti itu bos, baru kita buat patokan untuk menetaskan telur di mesin tetas. Jadi seperti itu, paham ya bosku ya? Karena ini penting sekali bos, karena kalau ini enggak seperti ini, kalau kita hanya fokus pada alat ini, enggak kita tes dulu dengan menaruh di dalam indukan yang sedang mengeram, itu nanti enggak akurat. Maksudnya suhu yang kita tetaskan, suhu yang kita atur di mesin tetas itu enggak sama dengan yang dialami kalau kita enggak pengecekan seperti ini dulu. Maksudnya enggak buat patokan dengan cara seperti ini, dan itulah yang kebanyakan membuat telur itu gagal menetas ya. Dan itu adalah salah satu kesalahan yang banyak sekali terjadi oleh mereka yang menetaskan telur di mesin tetas ya. Kesalahan yang banyak terjadi, banyak kegagalan bagi mereka yang menetaskan telur di mesin tetas yang hanya berpatokan langsung kepada salah satu alat pengukur suhu tanpa mengetesnya. Jadi kalau misal kalian punya termometer kayu itu juga bisa dicek dulu di dalam ditaruh di dalam pengeraman induk ini, nanti suhunya berapa, itu yang nanti buat patokan untuk menetaskan di mesin. Jadi disesuaikan dengan yang alami, secara alami seperti ini. Jadi dengan begitu suhunya sudah sama persis dengan yang dirami indukannya sendiri, dan itu yang akan membuat persentase penetasannya tinggi bos. Jadi seperti itu bos ya. Jadi jangan salah paham dulu. Nah, dan kalau kalian biasanya kalau ada yang pesan mesin tetas ke saya, itu juga saya settingan dulu semuanya ya.
saya settingkan dulu, nanti saya kasih tahu. Jadi biar nanti proses persentase penetasannya itu bisa bagus bos. Jadi seperti itu bos ya. Oke bos, jadi seperti itu ya bos untuk cara pengaturan suhu untuk keakuratan, untuk penyetingan untuk lebih akurat lagi ya. Jadi caranya seperti itu. Semoga ini bermanfaat buat bagi kalian yang sedang ingin menetaskan telur menyusun tetas atau sudah menetaskannya. Jadi bisa diralat lagi kalau belum tahu cara seperti ini. Tapi kalau sudah tahu ya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya bisa lebih paham ya. Dan semoga ini bermanfaat ya bosku ya. Dan bosku kalau ingin pesan mesin tetas juga bisa saya buatkan. Untuk pemesanan bisa hubungi saja WA yang di bawah ini bos. Oke bos, sekian dulu. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.